Halo guys, balik lagi bareng gue, Admin Coko. Oke, nggak usah pakai gimmick aja. Jadi kali ini gue mau bahas soal storytelling. Jadi storytelling ini konteksnya itu dalam filmmaking ya. Sebelum proses produksi film itu, kita ada yang namanya proses praproduksi atau pre-production. Nah, di sini itu kita biasanya buat kayak script writing, terus ada storyboard, mood board, dan apalah macam-macam jenisnya. Tapi sebelum buat itu semua, kita perlu bahas yang namanya storytelling. Jadi apa itu storytelling dan gimana sih storytelling yang bagus atau dalam artian nyampe ke audiens. Jadi background gue itu kuliah di ISI Yogyakarta jurusan animasi. Nah, di situ ada mata kuliah yang namanya penceritaan. Kebanyakan materi di sini juga gue ambil dari mata kuliah tersebut. Tapi ada yang gue agree dan disagree dalam materi tersebut dan gue rangkum di satu video ini. Storytelling atau penceritaan ini bisa kita sebut juga dengan seni menyusun kejadian biar penonton bisa ikut ngerasain emosi. Kuncinya itu konflik. Setelah ada konflik ini, kita bisa munculkan sebab akibat yang dimana kemudian kita bisa bikin penonton peduli sama karakter. Nah, gimana sih storytelling yang bagus itu? Menurut gua storytelling yang bagus itu yang mudah diterima. Jadi misal kalian punya satu cerita, terus yang menurut kalian di kepala kalian tuh cerita itu udah perfect, udah bagus dengan segala plot-plotnya, tapi waktu kalian ceritain ke orang, nah orang itu nggak paham atau miskonsep terhadap cerita kalian. Nah, menurut gua di situ ada kesalahan dalam penyampaian atau pembuatan cerita tersebut. Nah, cerita yang gampang diterima itu yang pertama jelas siapa mau apa dan apa yang halangin. Yang kedua, setiap adegan nyambung sebab akibat. Yang ketiga, bikin penonton empati sama karakter. Dan keempat, punya setup dan payoff yang memuaskan. Tapi apa itu setup dan payoff? Ini penjelasannya. Lanjut, ada yang namanya struktur atau kerangka penceritaan. Banyak banget struktur penceritaan yang udah dipakai di film-film yang udah dibuat. Ada vertex pyramid, Vigan curve, 7-point structure, save the cat, dan masih banyak lagi struktur populer buat ngembangin cerita. Nah, tapi ada struktur yang paling populer, yaitu struktur 3 babak klasik. Dengan inciting incident di segmen pertama, lalu rising action untuk menuju midpoint, dan climax di segmen ketiga. Dan juga ada story circle, di mana karakter yang ada di zona nyaman akan butuh sesuatu, lalu terjadi chaos, dan turning point di akhir dengan karakter development. Menurut gue, struktur-struktur tersebut nggak wajib dipakai buat cerita kalian. Tapi at least struktur tersebut bisa buat ngecek kesehatan cerita kalian. Kalau ngomongin storytelling, kita nggak bisa lepas dari yang namanya premise, logline, and synopsis. Premise itu abstrak. Hal raw atau mentah yang berasal dari brainstorming pikiran kalian yang akan kalian tembak menjadi suatu cerita. Contoh, orang baik yang berubah menjadi jahat karena keadaan. Joker. Dari premis, kita bisa lanjut ke logline yang lebih konkret. Apa bedanya sama premis? Kalau premis itu masih mentah, kita jadiin logline biar tahu mau ke arah mana cerita ini. Di sini kalian bisa pakai rumus ini. Seorang atau protagonis yang kondisi, sifat, atau karakter ingin atau berusaha sebagai purpose atau tujuan. Tetapi konflik atau antagonis. Logline itu biasanya dibuat 1-2 kalimat aja. Beda sama sinopsis. Kalau sinopsis, dia biasanya ada di setengah sampai 1 halaman yang dimana sinopsis ini meringkas dari awal sampai akhir cerita. Mungkin itu aja dari gue buat sharing soal storytelling. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih.
Dan kalian bisa chat di kolom komentar buat mau tanya-tanya soal animasi, film, desain, ataupun dunia kreatif yang lainnya. Kalau pertanyaan itu bagus, mungkin bisa buat bikin video buat konten selanjutnya. Bye-bye.